selanjutnya nih tentang yang namanya rumus empiris. Nah, rumus empiris ya. Rumus empiris apa sih? Nah, ini berdasarkan rumus empiris merupakan rumus perbandingan terkecil dari suatu molekul yang dapat ditentukan dari persentase massa unsur-unsur pembentuknya. Nah, ini nggak hanya persentase ya, tapi bisa juga dia itu massa atau persentase. Nah, kalau kita lihat di sini, ada nggak hubungan antara rumus empiris dengan rumus molekul? Nah, ternyata hubungan antara rumus empiris dan rumus molekul itu adalah Rm sama dengan Re dikali N. Aduh, apa sih nih? Rm, Re, dapatnya dari mana? Nah, pertama kita bahas dulu tentang rumus empiris dulu deh. Rumus empiris. Nah, sebenarnya kalau untuk mengerjakan rumus empiris yang pertama itu adalah kita tulis ya persentase itu menjadi masanya masing-masing, kita rubah jadi masanya. Terus diapain? Dirubah ke mol atau kita sebutnya perbandingan mol. Nah, maksudnya perbandingan mol gimana? Misalnya ada unsur molekul AB gitu kan. Berarti kita harus buat nih molekul mol A dibanding mol B. Nah, nanti kan udah dapat nih mol A sama mol B-nya masing-masing. Baru kita bandingkan ya. Bandingkan jadi perbandingan yang sederhana. Nah, nilai perbandingan ini ya akan didapatkan rumus empirisnya. Oke, udah ya. Nah, sekarang kita lihat nih contoh 1. Di sini seperti H2O terdiri dari H-nya itu adalah 11% ya, dan O-nya 89%. Nah, ingat kan di sini dibilang perbandingan terkecil suatu molekul yang ditentukan dari persentase massa unsur penyusun pembentuknya. Nah, yang pertama itu kita harus rubah dulu nih persennya ini ya. Kita anggap aja massa totalnya itu adalah 100 gram. Nah, kalau di jumlah ini kan hasilnya berapa nih? 100% ya. Berarti 11 per 100 dikali 100 gram ya. Berarti ini adalah 11 gram. Terus kalau si O-nya berapa? 89 gram. Udah, lihat. Langkah pertama adalah kita harus merubah menjadi perbandingan mol. Ingat, berarti mol H dibanding dengan mol O. Nah, ingat, waduh. Mol siapa sih? Mol itu adalah gram per AR atau MR. Jadi, massa dibagi AR atau juga massa dibagi dengan MR. Karena ini tunggal berarti dibagi AR-nya aja ya. Berarti 11 dibagi ARH berapa? 1. Dibagi 89 dibagi berapa nih? Oh, berapa O? Oh, nggak ada ya. Antar kalian bisa lihat nih tabel periodik. Nah, ARO itu adalah 16. Nah, lanjutnya adalah kita buat jadi perbandingan yang sederhana. 11 bagi 1 berapa? 11 ya. Terus 89 bagi 16 berapa? Berapa nih? Waduh, coba. 89 dibagi 16. 5,5. Nah, 5,5. 5,56. Nah, ini kan kita dapat nih perbandingan molnya nih. Berarti kita ini udah sederhana belum? Bisa disederhanain lagi nggak semuanya nih? Bisa ya. Nah, kurang lebih semuanya itu kita tinggal bagi sama yang paling kecil. 11 sama 5,5 mana yang lebih kecil? 5,5 ya, berarti dibagi 5,56. Nah, berarti 11 dibagi 5,56 berapa kira-kira? Hampir 2 ya. 2 ya. Kalau ini berapa? 1. Nah, ini kita udah dapat nih perbandingan mol ini sama dengan perbandingan dari unsur penyusunnya. Makanya didapat nilai H-nya berapa nih? 2-nya ini ada punya si H, 1 ini punya O. Jadinya adalah H2O. Nah, ini baru rumus empiris. Oke.
Next ya. Nah, contoh kedua nih. Suatu senyawa hidrokarbon terdiri dari 80% karbon, nih, 80% karbon dan sisanya hidrogen. Sisanya hidrogen, ingat ya. Sisanya hidrogen, berarti kan jumlahnya harus 100 ya. Berarti hidrogennya berapa? 20%. Bila massa molekul relatif senyawa tersebut adalah 30, ditanya rumus empiris dan rumus molekul. Nah, ingat tadi udah ada hubungannya nih. Hubungannya adalah Rm sama dengan Re dikali dengan N. Nah, sebelum kita cari rumus molekul, kita harus cari dulu rumus empiris. Caranya gimana? Caranya gimana tadi? Nih dia nih. Mol atau perbandingan mol. Ya kan, kita cari molnya masing-masing, kemudian dibandingin jadi perbandingan yang sederhana. Nah, kita tulis aja nih C banding H ya. C banding H. Nah, ini kan tadi 80% nih. 80% berarti langsung kita rubah menjadi 80 gram. Dibanding dengan 20 gram. Ingat tadi kan perbandingan mol, berarti tinggal dibandingin aja nih. C itu AR-nya berapa C? Coba lihat buka tabel periodik deh. C itu 12 ya. Kalau H berapa? 1 ya. 80 dibagi 12 berapa nih? Berapa? 80 bagi 12. 6,67 ya. 6,67. Kalau yang ini berapa? 20 kan? Nah, udah. Tinggal dibagi menjadi perbandingan yang sederhana. Nah, dengan cara dibagi dengan bilangan yang paling kecil. Yang kecil 6,6 apa 20? 6,6 ya, berarti semuanya dibagi 6,6. 6,67 dibagi 6,67 juga 1. 20 dibagi 6,6 berapa nih? 3 ya. Mendekati 3. Nah, dapat rumus empiris. Empirisnya adalah CH3. Ini rumus empiris. Nah, sekarang rumus molekul. Rumus molekulnya berarti, nah, Rm Re kali N. Nah, ini nulisnya bisa kebalik. Nah, bisa Re kali N sama dengan Rm, sama aja. Yang penting N-nya nggak kebalik. Rm di sini adalah nilai dari molekul relatif dari senyawa tersebut. Berarti di sini adalah 30. Rumus empirisnya tadi CH 3 dikali N. Nah, CH3 kali N kali ini, wah susah, nggak bisa kan? Ini makanya dirubah lagi jadi MR-nya juga. Berarti kan ARC tambah 3 ARH. Berapa nih? 12 ditambah 3 sama dengan 15. Oh, gampang, berarti 30 sama dengan 15 dikali N. Berapa nih? Yang pindah siapa? Nah, kan biar jadi N kan? Berarti yang pindah adalah 15. Ini perkalian pindah ruas jadi pembagian. Oke, dapat N-nya 2. Nah, berarti kalau kita masukin ke sini nih, ya, CH3 dikali N. N-nya 2, berarti C2H6. Nah, ini adalah rumus molekul. Canggih.